Halo guys, hari ini kita bakal coba buat bikin pas foto dan mengganti backgroundnya. Ada dua cara, mungkin nanti kalian bisa lihat video yang kali ini. Pertama, untuk aplikasi yang gue gunain itu ada Photoshop 2020. Teman-teman bisa pakai CS6 atau versi di bawahnya sesuai dengan spek laptop yang kalian gunakan. Jadi nggak harus CC ya, atau nggak harus versi terbaru. Nah, di bagian tab menu di atas itu ada file. Di sini ada new dan open. Nah, untuk cara pertama kita menggunakan open. Nah, di sini ada foto yang mau kita ganti background ya. Kita cari ya. Mungkin ini kita coba. Nah, kalau kita lihat kualitasnya video fotonya nggak terlalu jernih. Jadi mungkin nanti kita coba dulu bisa langsung di remove background atau enggak. Langkah berikutnya itu ke bagian image. Di sini ada image size. Jadi teman-teman cek image size-nya untuk mengubah resolusinya menjadi 300 dan untuk lebar atau untuk tinggi ambil yang ukuran terkecil. Kita mau ubah ke ukuran 4x6, maka di sini width-nya dibikin 4 cm. Jadi ntar di sini ada 7 cm. Jadi kita ngecrop ini di canvas size. Setelah sudah disetting, kita bakal lihat perubahan pada foto. Ctrl 0 untuk fit fotonya menjadi lebih besar. Setelah itu masuk ke image lagi, ubah canvases menjadi 6 cm di bagian yang high. Titik ini kalau misalnya kita ambil kiri, ya kalau kita ambil kiri maka dia bakal motong di bagian kanan. Kita klik proses. Sorry. Kita cek lagi. Lebarnya udah 4, berarti kita ambil bagian bawah ya. Jadi bawahnya nggak kepotong. Jadi nanti yang atas yang bakal kepotong. Height-nya kita ubah jadi 6. Nah, untuk canvases tadi, jadi kalian sesuaikan sesuai dengan angkornya. Bagian mana yang kalian mau potong. Kalau bagian yang kiri yang mau dipotong, maka ambil kanan. Atau biasa juga center, tengah-tengah. Untuk canvas udah 4x6. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan fotonya, diperbesar. Bisa klik 2 kali pada background, sini kan masih kelok. Nah, setelah klik 2 kali ini bakal jadi layer kosong atau bikin layer baru. Klik OK. Nah, kita bakal memperbesar foto dengan klik Ctrl T kebarengan. Habis itu kita perbesar sesuai dengan teman-teman ya, perbesarnya semana. Seandainya segini cukup, jadi semua tergantung teman-teman. Seandainya segini cukup, kita bakal coba menggunakan fitur remove background. Nah, ini gue nggak tahu ya di CS6 itu ada apa enggak, tapi kalau untuk di CC ini ada. Otomatis kalau misalkan nggak ada fitur remove background, itu bisa menggunakan selection tool, quick selection tool, atau menggunakan pen tool. Select bagian mana yang mau di delete, yang mau diganti background. Nah, di sini kita coba select subject dulu, atau mau remove background juga nggak masalah. Jadi teman-teman coba aja lah cara masing-masing cari bedanya itu remove background sama select subject apa. Di sini bakal kelihatan area mana yang kena, area mana yang enggak. Ya kan? Kalau kita delete, langsung kita delete. Otomatis di sini dia kebuang nih, baju ini kebuang. Jadi teman-teman harus ambil ini, baju ini menggunakan quick selection tool. Nah, kalau memperbesar atau memperkecil itu tahan tombol alt lalu klik kanan gerakin mouse-nya. Jadi sesuaikan aja. Bagian ini harus diambil. Nah, mungkin kalau bagian ini masih kebuang biarin aja dulu. Nanti kita bakal coba gunain tool penghapus atau eraser. Ini juga biarin. Nah, setelah itu biar orang yang nggak ke delete itu Ctrl Shift I. Jadi dia bakal mengselect bagian luarnya, bukan bagian dalamnya. Ctrl Shift I lalu kita klik delete. Nah, sampai sini kelihatan bagian mana aja yang nggak kena. Ini bisa menggunakan tool eraser.
atau penghapus dengan shortcut E. Di sini ada ya teman-teman ya. Kalau nggak ada cari sendiri. Nah, ini mungkin tipisin aja. Jadi teman-teman bisa sesuaikan aja bagian-bagian mana yang mau diambil. Nah, bagian ini teman-teman bisa pakai eraser tool juga atau bisa menggunakan selection tool, di select sesuai dengan kebutuhan bagian mana yang mau di select. Setelah itu klik delete untuk menghapus bagian itu. Nah, kalau misalnya ada ginian lagi nih, sisa-sisa itu bisa di eraser. Sebenarnya nggak harus eraser juga ya, ada cara lain. Cuman untuk basic kita belajar pakai eraser dulu. Jadi ada cara lain yang teman-teman nggak perlu eraser satu-satu nih kayak gini nih. Dia bakal mengurangi misalkan 0,1 atau 0,2 mili atau beberapa pixel, jadi warnanya itu rapi. Kalau misalnya kita pakai eraser semuanya kan mungkin cukup menguras waktu. Jadi nanti bakal ada cara kedua, tapi kita gunain cara ini dulu. Nah, misalkan ini udah rapi, jadi teman-teman tinggal kasih background. Backgroundnya bisa menggunakan rectangle. Di bagian rectangle ini kalian bisa ganti warna merah sesuai dengan kebutuhan. Nah, layer ini menutupi bagian area foto, jadi harus digeser ke bawah. Seandainya teman-teman belum di flatten ya, belum di flatten, maka seandainya nanti teman-teman menambahkan 0,2 mili, bagian merah ini bakal ke bawah pada kanvas. Cara kedua, kita hapus dulu rectangle-nya. Kita bisa menggunakan solid color di sini. Dia bakal menyesuaikan dengan ukuran. Kita ganti warna merah. Setelah itu kita turunin ke bawah. Nah, di sini misalkan udah nih fotonya, cuma memang kurang rapi. Yang kurang rapi mungkin teman-teman bisa rapin lagi. Jadi hasil dicetaknya juga nanti bagus. Kalau udah mungkin mau kasih kecerahan bisa menggunakan brightness atau curve. Terus juga bisa menggunakan di sini kamera raw filter, tergantung dengan kebutuhan juga kalau mau grading. Seandainya ini udah beres, udah bagus lah, itu diklik kanan di flatten. Jadi nanti kalau kita mau nambah ukuran kanvas bagian sini, bagian luar itu nggak ada warna merahnya, jadi harus di flatten. Kita ke image, kita ubah canvas size-nya, kita tambah setiap sisi itu 0,2, bisa sih langsung jadi 4,4, height-nya jadi 6,6. Kalau mau gampang, misalkan 4 ditambah 0,4 jadi 4,4. Jadi klik aja relatif. Yang kita tambah itu 0,4, kenapa? Karena kiri 0,2, kanan 0,2. Kalau misalkan kita nambahnya 0,2, berarti kirinya 0,1, kanannya 0,1. Logikanya seperti itu. Width ini kita buat 0,4. Dan height-nya kita tambah juga 0,4. Jadi maka kalau klik checklist relatifnya dimatiin, dia jadi bakal 4,4 dan 6,4. Habis itu kita klik OK. Bagian sisi putih ini adalah lebihan atau garis potong untuk nanti di layout di paper A4, karena kita ngeprint biasanya pakai kertas A4, atau bisa juga sih sesuai dengan media cetak yang kita gunain. Kalau udah kayak gini, dia udah flatten, jadi warna background udah nyatu. Kalau misalnya teman-teman mau ubah ketika udah di flatten,
itu paling harus diselect lagi ya. Kalau misalnya dihapus, maka background juga bakal kehapus kayak gitu. Setelah ini kita klik kanan, kita blending option untuk memberikan garis potong. Klik stroke. Di sini nanti ada ukurannya. Posisinya kita nggak ambil center ya, kita ambil offset. Jadi teman-teman harus bedain offset itu di luar dari area canvas, insert ke dalam area canvas, center itu keluar dan ke dalam. Jadi kita ambil yang offset supaya tidak mengurangi ukuran bahan. Nah, di sini colornya merah. Jadi untuk garis potong itu merah. Kita menggunakan papernya ukuran A4. Jadi di sini bisa setting di international paper atau teman-teman bisa juga pakai sentimeter kalau teman-teman apal. Jadi kita pakai yang gampang dulu, yang udah ada. Nah, kalau untuk mencetak itu color mode-nya itu CMYK. Jadi jangan sampai salah setting. Untuk background bisa dipilih. Di sini ada transparan, background color, black, white. Kita ambil yang white, lalu klik OK. Nah, area ini adalah area A4. Jadi teman-teman kalau misalkan mau di print maka di layout dulu di area A4 sesuai dengan kertas ya. Kalau misalkan kertasnya A6 maka A6, kalau kertasnya di bawah A4 atau custom, ukur aja kertasnya, nanti disesuaikan lagi di printernya. Jadi ada more paper size gitu. Nah, di sini tinggal di layout. Jadi teman-teman bisa layout. Nah, misalkan udah, jangan terlalu mepet kiri dan kanan. Jadi kita kasih jarak lah. Di sini di control G untuk menggroup dan select ke background. Kita select. Klik yang center vertikal, horizontal. Horizontal center untuk rata tengah. Jadi kalau kita cek layoutan nanti bakal seperti ini, maka bagian ini masih bisa digunakan lagi untuk di print. Mungkin cukup segitu dulu. Cara keduanya mungkin nanti teman-teman bisa klik new, bikin dokumen baru 4x6. Jadi cara satu dulu, mungkin sekian, kurang lebih mohon maaf, terima kasih. Halo guys, hari ini kita bakal coba buat bikin pas foto dan mengganti backgroundnya. Ada dua cara, mungkin nanti kalian bisa lihat video yang kali ini. Pertama, untuk aplikasi yang gue gunain itu ada Photoshop 2020. Teman-teman bisa pakai CS6 atau versi di bawahnya sesuai dengan spek laptop yang kalian gunakan. Jadi nggak harus CC ya, atau nggak harus versi terbaru. Nah, di bagian tab menu di atas itu ada file. Di sini ada new dan open. Nah, untuk cara pertama kita menggunakan open. Nah, di sini ada foto yang mau kita ganti backgroundnya. Kita cari ya. Mungkin ini kita coba. Nah, kalau kita lihat kualitasnya, video fotonya nggak terlalu jernih. Jadi mungkin nanti kita coba dulu, bisa langsung di remove background atau enggak. Langkah berikutnya itu ke bagian image. Di sini ada image size. Jadi teman-teman cek image size-nya untuk mengubah resolusinya menjadi 300, dan untuk lebar atau untuk tinggi ambil yang ukuran terkecil. Kita mau ubah ke ukuran 4x6, maka di sini width-nya dibikin 4 cm. Jadi ntar di sini ada 7 cm. Jadi kita nge-crop ini di canvas size. Setelah sudah disetting, kita bakal lihat perubahan pada foto. Ctrl 0 untuk fit fotonya menjadi lebih besar. Setelah itu masuk ke image lagi, ubah canvas size menjadi 6 cm di bagian yang height. Titik ini kalau misalnya kita ambil kiri ya, kalau kita ambil kiri maka dia bakal motong di bagian kanan. Kita klik proses. Sorry. Kita cek lagi. Lebarnya udah 4, berarti kita ambil bagian bawah ya. Jadi bawahnya nggak kepotong. Jadi nanti yang atas yang bakal kepotong. Height-nya kita ubah jadi 6. Nah, untuk canvas size tadi, jadi kalian sesuaikan sesuai dengan angkornya. Bagian mana yang kalian mau potong. Kalau bagian kiri yang mau dipotong, maka ambil kanan. Atau biasa juga center, tengah-tengah. Untuk canvas udah 4x6, jadi teman-teman tinggal sesuaikan fotonya, diperbesar. Bisa klik 2 kali pada background, sini kan masih ke lock. Nah, setelah klik 2 kali ini bakal jadi
layer kosong atau bikin layer baru, klik